Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, melanjutkan pertemuan kedua, kita akan belajar masih tentang alkana, yaitu isomer alkana dan sifat-sifat alkana. Nah, sebelum membahas isomer dan sifat alkana, di sini saya akan menjelaskan dulu tugas atau akan membahas dulu tugas yang diberikan di pertemuan sebelumnya. Soalnya ini yang nomor 1 menghitung jumlah atom C primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Yang nomor 2 tata nama senyawa alkana. Nomor 1, hitunglah jumlah atom C primer, sekunder, tersier, dan kuaterner pada masing-masing senyawa hidrokarbon berikut atau pada senyawa hidrokarbon ini. Nah, atom C primer itu atom C yang mengikat satu atom C yang lain. Untuk mencari atom C primer itu paling ujung bisa ujung kiri, kanan, atas, bawah. Nah, ini atom C primer. Kenapa ini atom C primer? Karena mengikat satu atom C yang lain secara langsung, yaitu ini. Berarti ini primer, kemudian yang ini karena mengikat satu yang ini, kemudian yang ini mengikat satu juga yaitu C yang ini, kemudian yang ini mengikat satu yaitu yang ini Jadi atom C primernya ada 4. Kemudian C sekunder mengikat 2 atom C Nah, yang pertama ini atom C sekunder karena mengikat 2 atom C, 1, 2 Kemudian yang ini mengikat 2, 1, 2 hanya ada 2 atom C sekunder, itu ada 2. Berikutnya atom C tersier atom C tersier itu mengikat 3, yaitu yang ini. Karena mengikat 1C, 2C, 3C. Ini tersier, ini juga tersier sama mengikat 3. Jadi ada 2 atom C tersier, dan C kuaterner tidak ada di sini. Kuaterner itu mengikat 4 atom C secara langsung Itu nomor 1. Kemudian nomor 2, tata nama senyawa berilah nama senyawa alkana alkana berikut sesuai aturan IUP. Ini bercabang berarti urutannya kita harus menentukan dulu, langkah-langkahnya kita harus menentukan dulu rantai induk itu rantai terpanjang 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 jadi 5, mau ke lurus mau ke bawah sama saja. Saya ambil lurus Berikutnya tentukan penomoran penomoran ditentukan dari salah satu ujung sehingga cabang mendapat nomor terkecil Kalau dari kiri cabang pertamanya di nomor 2, dari kanan juga di nomor 2 sama, berarti kita cari cabang kedua. Kalau dari kiri cabang keduanya di nomor 4, kalau dari kanan cabang keduanya sama di nomor 2, berarti kita pilih dari kanan ini cabang selain rantai induk itu adalah cabang, berarti penomoran dari kanan 1, 2, 3, 4, 5. Oke, namanya nomor cabang dulu. Ini cabangnya hanya ada satu jenis yaitu CH3 atau metil, dan jumlahnya 3 tapi jenisnya 1 berarti nomor dulu digabung karena sama sesuai aturan yang sudah dibahas. Nah, berarti namanya metilnya di nomor 2, di nomor 2, dan di nomor 4. Berarti 2,2 antara angka dengan angka itu pakai pemisah koma 2,2 kemudian koma 4 karena sama metil maka digabung 2,2,4. Metilnya ada 3 pakai awalan tri, jadi tidak perlu metil tapi pakai awalan tri trimetil. Rantai induknya ada 5 itu pentana, jadi 2,2,4 trimetil pentana. Nomor B seperti ini soalnya Nah, ini rantai utamanya 3 lurus, 3 ke bawah 3 ke atas 3 itu sama saja. Supaya mudah saya ambil lurus. Selain rantai utama itu berarti cabang Ini penomoran dari mana saja sama saja, mau dari kiri atau dari kanan Nah, langsung saja ini metilnya ada 2 di nomor 2, dua-duanya dari kiri ataupun dari kanan berarti namanya
2,2 ya, karena metilnya ada 2 berarti pakai awalan dimetil. Rantai utamanya ada 3 itu propana, 2,2 dimetil propana. Nomor berikutnya ya, nomor C ya seperti ini ya. Perhatikan. Nah, di sini ada C2H5. C2H5 ini belum tentu cabang ya. Jadi jangan menyimpulkan bahwa C2H5 cabang. Kenapa? Karena bisa saja ini jadi rantai utama. Ya, caranya kita harus menguraikan dulu C2H5. C-nya kan ada 2 ya. Berarti kita uraikan C2H5 diuraikan jadi CH2, CH3. Coba hitung, C-nya 2 hanya 5. Nah, berarti harus diuraikan dulu. Kenapa? Karena bisa saja itu rantai utama. Oke, kemungkinan rantai utamanya kalau lurus 1, 2, 3, 4, 5 dengan cabang ini. Tapi kalau dari atas ya, kalau belok ke sini 4, kalau belok ke sini coba hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Nah, 6 ini lebih panjang daripada yang lurus, yang 5. Ya berarti ini jadi rantai utama. Makanya kalau ada C2H5 itu harus diuraikan dulu ya. Karena itu kemungkinan atau bisa jadi itu termasuk rantai utama seperti ini. Jadi ini bukan cabang etil ya, karena ini rantai utama ya, lebih panjang. Oke, sekarang penomoran. Nah, ini cabang. Penomoran dimulai dari ujung yang dekat cabang ya. Ujung dekat cabang itu dari sini. Karena cabangnya di nomor 3, kalau dari kiri itu di nomor 4 ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cabangnya hanya ada 1 ya, di nomor 3, dan cabangnya adalah metil. Berarti namanya 3 metil ya, 6 rantai utamanya heksana ya, karena C6 itu adalah heksana. Jadi namanya bukan tadi itu, kalau di sini bukan 2 etil ya, bukan 2 etil pentana ya, tapi 3 metil heksana karena ini diuraikan. Nomor keempat, nomor terakhir D ya. Nah, di sini sama, ada C2H5, ada C2H5, kita uraikan dulu. Oke, CH2, CH3, CH2, CH3. Nah, kenapa harus diuraikan? Kalau tidak diuraikan, ya, misalkan gini, ya, saya kembalikan lagi, tidak diuraikan, mungkin rantai utamanya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 rantai utamanya. Tapi setelah diuraikan, ya, coba hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lebih panjang 8 ini. Ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, sama 7 ya. Berarti kita pilih yang paling panjang ini ya. Berarti rantai utamanya ini. Selain rantai utama, cabang ya. Ini cabangnya banyak ya. Jenisnya juga banyak ya. 1, ini cabang, ini satu kesatuannya juga cabang, ini cabang, ini cabang. Oke, kita identifikasi cabangnya dulu ya. Oke, CH3 itu cabangnya adalah namanya metil. Ini metil. Nah, ini ya cabang, ini satu satuan cabang. CH2, CH3 dijumlahkan C2H5 itu adalah etil. Nah, yang ini 1, 2, 3, C3H7. C3H7 itu ada 2 kemungkinan, propil atau isopropil ya. Coba buka lagi catatannya di cabang ya, di alkil. Nah, yang bentuknya seperti ini, strukturnya itu adalah isopropil. Oke, sekarang kita beri nomor dulu ya. Nomor dari ujung yang cabangnya lebih dekat. Dari sini ya, karena cabangnya di nomor 2, kalau dari sini di nomor 3 ya. Berarti pasti dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Oke, sekarang ke nama. Ada di sini ada 3 jenis cabang. Yang pertama metil, awalnya dari M. Yang kedua etil, awalnya dari E. Yang ketiga itu isopropil dari I ya. Sesuai abjad yang didahulukan itu ya berarti etil dulu karena dari E. Berarti ini ya. Berarti namanya 5 etil. Oke. Etilnya hanya ada 1, yaitu di nomor 5. Berikutnya isopropil ya, dari I. Isopropilnya di nomor 4 ya. Berarti 5 etil, 4 isopropil. Ya, perhatikan tanda pemisahnya antara huruf dengan angka itu tanda jeda seperti ini ya. 5 etil, 4 isopropil. Nah, metilnya di sini ada 4 ya, yaitu di nomor 2, di nomor 2,
di nomor 5, dan di nomor 6. Berarti 2,2, kemudian 5, 6 ya, 5, terus 6 ya, 2, 2, 5, 6. Nah, 4 itu awalannya adalah tetra ya. Jadi tetrametil, rantai utamanya 8 ya. 8 itu oktana ya. Jadi namanya 5 etil, 4 isopropil, 2,2, 5, 6 tetrametil oktana. Oke. Itu pembahasan tugas ya. Oke, sekarang sebelum ke isomer, di sini saya bahas dulu ya contoh soal di mana soalnya dibalik dari yang pertemuan sebelumnya. Kalau pertemuan sebelumnya itu memberi nama dari struktur, sekarang dibalik, menggambar struktur jika diketahui namanya. Nah, ini lebih mudah daripada memberikan nama ya. Contoh misalkan, gambarlah rumus struktur dari 4 isopropil 2,3 dimetil heptana. Nah, caranya atau langkah-langkahnya kita mulai dari kanan dulu ya, kanan ke kiri. Heptana, ini rantai utama. Heptana itu 7 ya. Berarti kita gambar C7 tanpa H dulu ya. 1, 2, 3 sampai 7. Oke, kemudian ke kiri ya. Ada cabang metil. Ada berapa cabang metilnya? Ada 2. Karena dimetil. 2 itu di nomor berapa? Yaitu di nomor 2 dan di nomor 3. Nah, apakah dari kiri dan dari kanan? Bebas ya, mau dari kiri dan dari kanan. Saya ambil dari kiri saja ya. Oke, metilnya ada 2, yaitu di sini di nomor 2 dan di nomor 3 ya. Nah, beri nomor dulu ya. Oke, berarti di sini di nomor 2, kemudian di nomor 3, mau atas bawah sama saja. Kemudian cabang satu lagi ada isopropil. Isopropil itu C3H7 ya, dengan struktur seperti ini di nomor 4 ya. Nah, ini isopropil. Nah, setelah ini tinggal tambah H saja yang belum. Nah, ini yang pertama ini. Nah, ini C itu kan 4 ikatan, ini baru 1, berarti hanya 3. Nah, ini udah 3 ikatannya, berarti hanya 1 ya. Ini sudah 3, berarti hanya 1. Ini sudah 3, berarti hanya 1. Ini sudah 2, berarti hanya 2. Ini sudah 2, hanya 2. Ini baru 1, hanya 3. Nah, ini berarti sudah selesai ya. Itu lebih mudah. Kemudian contoh soal berikutnya ya. Misalkan gambar rumus struktur dari 3 metil butana. Nah, tapi walaupun mudah ya, kita harus hati-hati ya, atau harus teliti dalam menggambar struktur dari nama. Karena bisa saja soal tersebut soal jebakan ya. Contoh misalkan gini, gambar rumus struktur dari 3 metil butana. Ini nampaknya mudah. Oke, kita ambil butana. Butana itu C4 ya. Nah, ini 3 metil. Kalau dari kiri 1, 2, 3 ya, metilnya di sini. Kemudian tambah H seperti yang tadi ya, lihat. Nah, ini. Nah, struktur ini kalau sudah digambar seperti ini, ternyata bukan 3 metil butana harusnya. Kenapa bukan 3 metil butana? Karena penomoran itu kalau seperti ini tidak bisa, penomoran itu dari kiri. Kenapa? Karena cabangnya lebih jauh ya, berarti penomorannya harus dari kanan ya, karena cabang itu harus dekat. Nah, ini. Nah, kalau seperti ini kan bukan 3 metil butana ya, tapi 2 metil butana. Gimana kalau cabangnya pindah ke sini? Ya, penomoran juga pindah dari kiri. Jadi tidak ada senyawa dengan nama 3 metil butana, harusnya 2 metil butana ya. Jadi kesimpulannya adalah tidak ada senyawa 3 metil butana. Nah, jadi harus teliti seperti itu ya. Bisa saja soalnya seperti ini mengecoh. Nah, itu cara menggambar struktur senyawa dari nama senyawanya. Berikutnya ke isomeran alkana ya. Oke. Isomer itu adalah ya senyawa-senyawa yang berbeda tetapi memiliki rumus molekul yang sama, yaitu disebut isomer. Jadi isomer itu senyawa-senyawanya berbeda tapi rumus molekulnya sama. Isomer diambil dari bahasa Yunani, itu dari 2 kata yaitu iso dan meros. Iso artinya sama, meros artinya bagian. Nah, pada alkana ya keisomerannya tergolong isomer struktur. Ya, yaitu hanya satu ya, isomer struktur, yaitu senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama
tetapi strukturnya berbeda ya. Perbedaannya itu dapat terjadi pada rantai induk atau pada posisi cabang-cabangnya. Contoh. Nah, misalkan ini ya C4 butana ya, C4H10. Misalkan kita mau menentukan isomer dari C4H10. Oke. Yang pertama seperti ini, tidak bercabang ya. Kalau diberi nama itu N-butana, di mana N artinya normal tidak bercabang. Nah, cara mencari isomer ya, yang pertama tidak bercabang dulu, yang kedua kemudian pindahkan satu C ya, pindahkan satu C, ini C4 ya, saya tidak tulis hanya dulu, pindahkan satu C menjadi cabang ya, pindahkan bukan tambah cabang. Nah, ini misalkan dipindahkan jadi cabang di sini. Kan sama-sama C4, kemudian kita tambah H-nya, sesuaikan. Ini hanya 3 karena baru 1, ini hanya 1 karena sudah 3, ini 3, ini 3. Kalau diberi nama, ini rantai utamanya, ini cabangnya ya, cabangnya metil di nomor 2. Namanya 2-metil propana. Oke. Apa hubungan N-butana dengan 2-metil propana? Oke, kita hitung jumlah C dan H-nya. Yang ini, hitung jumlah C dan H-nya. C-nya 1, 2, 3, 4. H-nya 3, 2, 2, 3 itu 10. C4H10. Oke, berarti yang kedua kita hitung juga. 1, 2, 3, 4. Totalnya C4 hanya 3, 3, 3, 1, 10. Jadi sama. C4H10. Jadi ini rumus molekulnya sama. Antara N-butana dengan 2-metilpropana, rumus molekulnya sama. Tapi strukturnya berbeda. Nah, ini yang disebut dengan pasangan isomer. Jadi N-butana dengan 2-metilpropana itu adalah isomer karena memiliki rumus molekul yang sama, yaitu C4H10, tapi strukturnya berbeda dan namanya pasti berbeda. Contoh berikutnya misalkan, nah ini ya, alkana yang memiliki isomer itu dimulai dari butana dan seterusnya. Artinya butana dan seterusnya itu C4 ya, C5, C6 dan seterusnya, atau butana, pentana, heksana dan seterusnya. Ya, sedangkan di bawah butana, di bawah C4 yaitu C3, C2 dan C1 itu tidak memiliki isomer. Ini penjelasannya. Ini propana ya, C-nya 3, tidak memiliki isomer ya. Ini namanya propana. Oke. Kita misalkan pindahkan satu C jadi cabang seperti ini ya. Pindahkan satu C jadi cabang. Nah, kalau diberi nama ya, ini bukan cabang ya. Ini bukan cabang. Kenapa bukan cabang? Karena tidak mungkin cabang itu ada di ujung ya. Kenapa tidak mungkin ada di ujung? Karena itu pasti jadi rantai utama. Karena rantai utama itu rantai terpanjang. Nah, ini harus jadi rantai utama. Ya, ini sama sebetulnya dengan ini, cuma bentuknya saja seperti ya, tapi sama. Ketika diberi nama, ini tidak jadi cabang, ya ini rantai utama tanpa cabang, ya namanya ya propana juga sama, ya. Jadi kesimpulannya propana tidak memiliki isomer, ya. Ini tidak memiliki isomer. Itu sebabnya kenapa untuk propana itu tidak pakai awalan N. Walaupun tidak memiliki cabang, walaupun normal tidak memiliki cabang, ya. Logikanya, ya, N itu kan tidak memiliki, contoh misalkan N butana. Kenapa harus pakai N? Karena butana itu ada yang bercabang. Mana yang bercabang? Yaitu ini, 2-metilpropana C4. Makanya yang tidak bercabang itu harus ditandai dengan N normal. Kenapa? Karena karena ada yang bercabangnya. Nah, sedangkan propana hanya ada satu-satunya, C3H8 itu. Makanya tidak perlu dikasih awalan N ya, karena tidak ada yang bercabangnya ya, itu logik. Oke, rumus molekulnya maaf ya, ini salah, rumus molekulnya bukan C4H10 tapi harusnya ya C3H8 ya, ini C3H8 bukan C4H10, saya perbaiki dulu ya. Jadi ini adalah C3H8 ya, dikoreksi di catatannya, ini C3H8. Jadi propana, metana, dan etana itu tidak memiliki isomer ya. Oke. C3H8. Oke, dilanjutkan. Contoh kedua, misalkan tentukan semua isomer dari C5H12 ya, pentana. Caranya, yang pertama, isomer pertama pasti tidak bercabang, ini ya, 5.
namanya N-pentana. Yang kedua, pindahkan ya. Pindahkan satu C jadi cabang ya, di mana saja, mau di sini atau di sini. Ya, kemudian tinggal tambahan, disesuaikan caranya seperti tadi. Nah, kemudian beri nama. Ini kalau dihitung C dan H-nya sama, C5H12 ya. Nah, ini namanya, ini rantai utama, udah dibahas, ini cabang. Penomoran pasti dari sini. Berarti 2 metil ya, namanya 2 metil butana. Cabang isomer berikutnya. Kayak sebelum kita memindahkan satu C ini jadi cabang lagi, coba pindahkan si ininya ya, si cabangnya geser ke sini. Misalkan gini. Nah, jadi gini. Nah, ketika diberi nama, ini tidak jadi 3 metil butana seperti tadi dibahas dalam tugas ya. Nah, ini bukan 3 metil butana, tapi ini adalah 2 metil butana karena penomoran. Jadi ini bukan salah sebetulnya, tapi sudah ditulis seperti ini. Tapi kalau C-nya lebih panjang, itu bisa digeser, itu bisa jadi isomer yang berbeda ya. Jadi ini dan ini sama. Oke, kita hapus lagi. Berarti 2 metil butana, tidak ada lagi kemungkinan C4 rantai utamanya. Oke, sekarang C3, berarti ini pindahkan lagi C ini jadi cabang satu. Satu lagi nih, pindahkan jadi cabang. Jadi rantai utamanya ya, kayak ini pindahkan satu jadi cabang yang ini ya. Kayak jadi seperti ini. Kemudian tambah H. Nah, hitung C dan H-nya. C-nya 5, H-nya 12, sama seperti ini. Namanya berbeda ini. Kalau ini namanya adalah 2,2 dimetilpropana. Ini senyawa yang berbeda. Maka ini ketiga ini adalah pasangan isomer ya. Karena rumus molekulnya sama, strukturnya berbeda ya. Apakah ada kemungkinan lagi? Tidak. Oke. Misalkan gimana dengan cabang etil? Misalkan gini, 1, 2, 3. Kita buat cabang etil seperti ini. Apakah ini cabang etil? Apakah namanya ini adalah 2 etil propana? Ya, oke. Rantai utamanya harus seperti ini. Tidak boleh lurus karena harus terpanjang ya. Nah, kalau seperti ini namanya bukan 2 etil propana, tapi 2 metil butana. Ya, udah sama seperti ini. Ini juga tidak salah, cuma sudah ditulis di sini ya. Jadi tidak ada 2 etil propana. Ya, jadi kesimpulannya, isomer dari C5H12 itu ada 3. Semakin banyak jumlah C-nya ya semakin banyak isomernya. Nanti kalau C-nya lebih banyak, kemungkinan cabangnya bisa etil, bisa propil, bisa isopropil ya. Jadi kemungkinannya lebih banyak. Itu untuk C5H12 hanya ada 3 isomer. Itu tentang isomer dari alkana. Oke, sekarang sifat-sifat alkana. Satu, sifat fisis ya. Nah, pada sukamar suhu normal 25 derajat Celcius ya, C1 sampai C4 atau metana sampai butana itu berwujud gas. Ya, bahkan LPG ya, LPG itu adalah campuran dari propana dan butana, itu gas ya, dari C3 dan C4. Kalau C1 dan C2 itu disebutnya LNG atau gas alam, nanti dibahas di minyak bumi ya. Kemudian C5 sampai C17 itu berwujud cair ya. C5 sampai C17 itu di dalamnya termasuk minyak tanah, bensin, solar ya, dan sebagainya. C18 sampai seterusnya ya itu berwujud padat. Salah satunya adalah aspal ya, berwujud padat. Kemudian semakin banyak atom C, semakin panjang rantai karbon suatu alkana, maka semakin tinggi titik didih dan titik lebur. Kenapa semakin tinggi? Karena semakin banyak C-nya ya, masa molekul relatifnya lebih besar, artinya si molekulnya lebih berat ya. Kemudian, nah untuk jumlah atom C yang sama, isomer dengan rantai karbon lurus memiliki titik didih dan titik lebur lebih tinggi daripada isomer dengan rantai karbon bercabang. Ini sebetulnya sudah dibahas di gaya antar molekul. Kenapa yang lurus itu lebih tinggi titik didihnya? Karena yang lurus itu bisa si satu molekul dengan molekul yang lainnya bisa saling berdekatan ya. Kalau berdekatan berarti katanya kuat. Gaya antar molekulnya kuat ya. Kalau kuat itu semakin sukar diputuskan, artinya energi yang diperlukan untuk memutuskannya itu lebih besar ya, itu lebih besar, jadi titik didihnya lebih tinggi. Nah, sedangkan yang bercabang itu jaraknya bisa jauh. Kalau jauh lemah gaya antar molekulnya, kalau lemah mudah diputuskan
Kalau mudah diputuskan ya berarti energi yang diperlukan untuk memutuskannya lebih rendah ya. Berikutnya, semakin banyak cabang pada rantai karbonnya, semakin rendah titik didih dan titik leburnya. Sama penjelasannya. Nah, semua hidrokarbon sukar larut dalam air dan lebih mudah larut dalam pelarut yang nonpolar seperti karbon tetraklorida. Kenapa ya? Karena hidrokarbon itu nonpolar ya. Nonpolar dapat larut dalam nonpolar atau like dissolve like ya. Atau polar dapat larut dalam polar. Nah, ini dalam bentuk tabel. Ini N-butana lurus ya, hanya di sini tidak dicantumkan. Ini isobutana ya, atau 2-metil propana. Nah, ini titik didihnya ya, yang lurus itu lebih besar, negatif 0,5 derajat Celcius itu lebih besar daripada negatif 10 ya. Ini penjelasannya sudah tadi. Berikutnya sifat kimia ya. 1. Alkana memiliki sifat parafin atau kurang reaktif ya. Alkana merupakan senyawa yang kurang reaktif. Semakin panjang C-nya, semakin berkurang kereaktifannya. Reaksi pembakaran ya. 1. Pembakaran sempurna. Pembakaran sempurna itu yang cukup oksigennya. Kalau pembakaran sempurna itu menghasilkan CO2 ya dan uap air atau H2O. Ini pembakarannya sempurna. Jadi kalau pembakaran sempurna itu tidak akan menghasilkan arang atau jelaga yang berwarna hitam ya. Kemudian yang kedua, pembakaran tidak sempurna itu menghasilkan CO dan H2O atau juga jelaga atau karbon ya. Nah, itu bisa warnanya kalau karbon itu bisa hitam. Nah, itu reaksi pembakaran ya. Jadi alkana itu bisa pembakarannya sempurna, bisa tidak sempurna ya. Kalau LPG biasanya sempurna, beda dengan minyak tanah. Kenapa ya? Karena LPG itu ya fraksinya fraksi gas, C-nya lebih kecil. Artinya C-nya lebih sedikit, itu berarti oksigen yang diperlukan tidak terlalu banyak. Beda dengan yang seperti minyak tanah, misalkan C-nya lebih banyak, oksigennya yang diperlukan lebih banyak ya. Makanya biasanya minyak tanah ya itu tidak sempurna pembakarannya, di wajannya itu selalu berwarna hitam. Berikutnya, nah ini contoh C3H8 ya, ini propana, salah satu komponen dari LPG dibakar ya, hasilnya CO2 dan H2O. Ini pembakaran sempurna. Ya, pembakaran sempurna dari hidrokarbon selalu menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, pembakaran itu reaksi dengan oksigen. Nanti dibahas lebih jelas di reaksi kimia. Berikutnya, reaksi substitusi ya. Jadi alkana itu dapat terjadi reaksi pembakaran, kemudian reaksi substitusi. Substitusi itu penggantian gugus H oleh gugus lain, atom H oleh atom lain. Contoh misalkan CH4 ini metana ditambah direaksikan dengan Cl2, hasilnya CH3Cl plus HCl. Di sini ada substitusi pergantian tempat. 1H berganti dengan 1Cl, Cl1 ke sini, H1 ke sini, sehingga jadi CH3Cl plus HCl ya. Itu reaksi substitusi ya. Nanti akan lebih mudah paham di reaksi-reaksi kimia. Berikutnya yang keempat, perengkahan atau cracking ya. Ini salah satu pengolahan minyak bumi ya, tekniknya perengkahan ya, yaitu reaksi pemutusan rantai karbon menjadi yang lebih molekul-molekul yang lebih pendek atau lebih kecil. Contohnya C14H30 itu di cracking atau dipecah menjadi C7H16 dan C7H14. Kalau dijumlahkan ya segini ya. Kalau ini jenisnya alkana, kalau ini alkena. Nanti di pertemuan berikutnya dibahas tentang alkena. Kemudian, nah ini sumber dan kegunaan alkana, tinggal dibaca kegunaan alkana dalam kehidupan sehari-hari bahan bakar. Jadi LPG, minyak tanah, bensin, solar itu adalah alkana. Itu nanti dibahas lebih jelas di subbab berikutnya, yaitu minyak bumi ya. Yaitu minyak bumi. Kemudian sebagai pelarut, sumber hidrogen, pelumas, bahan baku untuk senyawa organik lain, dan bahan baku untuk industri, yaitu sumber dan kegunaan alkana ya. Nah, pertemuan ini hari ini cukup ya. Sampai bertemu lagi dengan pelajaran kimia di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.